Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan untuk dalam kasih Tuhan. Shalom. Ya, saya minta tolong musik bisa. Oh ya, turun aja dia. Saudara, hari ini saya cukup sharing saja sebenarnya apa yang Tuhan taruh dalam roh saya. Oke, ya saya tunggu sampai dulu semua. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang diajukan sama saya, dan saya semua tenang dulu. Saya sudah jawab di semua fan blessing. Ya, banyak orang, ribuan orang yang fan blessing sekarang berkembang sangat cepat oleh karena anugerah Tuhan tepatnya. Dan saya jawab, dan saya tidak tahu ini pertanyaan cukup lucu sebenarnya. Tenang dulu ya, semua pengurus kita tenang. Pertanyaan cukup lucu. Dan ini ditanyakan oleh orang-orang yang orang pelayanan yang semestinya mengerti, yang semestinya paham. Pertanyaan pertama, ya semua tenang dulu. Anak-anak tenang dulu. Pertanyaan pertama begini. Ya, ini ajaib. Saya gini, Pak, saya mau tanya ini begini. Saya jawabkan di khotbah saya ungkapkan. Dulu kan mana Pak? Perpuluhan atau memberi pada orang tua yang akan dibutuhkan. Tak ulangi. Ya. Pertanyaan begini, dulu kan mana Pak? Perpuluhan buat Tuhan tentunya, atau orang tua yang kita yang lagi butuh? Ya, saya nggak tahu pertanyaan dari mana munculnya. Sudah tahu, lihat, tenang dulu saudara, santai saja. Saya jawab apa yang Tuhan sampaikan. Saya harus ngomong jujur ke kalian. Perhatikan baik-baik. Saya ngomong begini. Dulu kan buat Tuhan. Tetapi nanti orang tua saya mati Pak. Kamu banyak nonton sinetron. Yang kedua, kamu dipimpin oleh orang yang psikologi bukan firman. Ya apalah kitab tapi psikologi. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin ya. Urusan masing-masing. Kalau kita ngasih Tuhan pasti juga ngasih orang tua. Setuju anda? Pasti. Gak usah dijabarkan. Karena hukum Allah itu begini. Kasihkan Tuhan Allahmu. Baru apa? Itu nggak bisa diputar balik. Dan saya nggak tahu pertanyaan begini muncul dari mana. Kok bodoh? Saya jawab, Tuhan nomor satu. Lupa nanti orang tua saya bilang, yang kasih nafas orang tua aku siapa? Tuhan, Pak. Nomor satu Tuhan. Dan saya ke depan dulu, tenang dulu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti juga berkati orang tua dong. Setuju kata? Amin. Itu jawabannya. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Jadi jangan terlalu dramatisir sehingga iman itu kurang. Jangan. Jadi kalau ada orang tanya, ini pertanyaan orang-orang pelayanan. Kalau nggak dijawab secara roh, bidat nanti repot. Saya bilang Tuhan nomor satu. Orang tua saya nanti mati, kagak mati, percaya saya. Tuhan yang pelihara. Kamu juga berkati orang tuamu. Nanti katakan amin. Nomor satu tetap Tuhan. Jadi kok pertanyaannya, dulu kan mana Pak memberikan buat Tuhan atau buat orang tua? Dijawabkan Tuhan Pak. Masa ngomong orang tua, ya kebalik toh. Ngerti bahasa Jawa, kebalik itu Yesus nomor satu. Ngerti kan akan amin. Nanti yang pelihara, kamu pasti berkati. Kamu mengasihi Yesus, pasti mengasihi orang tua. Ngerti katakan amin. Ya, contoh. Hari ini saya mau sharing aja. Contoh saya sebelum khotbah, ada orang kesaksian dari luar pulau. Orang ini, orang Kupang atau orang apa saya nggak tahu, tapi dia kesaksiannya begini. Dia itu anaknya muntah darah. Dia tinggal di kos, satu kamar kos. Anaknya muntah darah. Ya, dengar semua, tenang juga. Begitu anaknya muntah darah, dia doakan. Dia bilang begini, dalam nama Yesus aku percaya oleh bilur-bilurmu anakku sembuh. Percaya katakan amin. Lalu dia bilang, dia berkatakan begini, muntah darahmu selesai, berhenti. Dan berhenti Pak. Lalu anaknya dalam keadaan muntah darah itu lemes. Dia bilang minta sekolah minggu. Mamanya bilang, kamu baru muntah darah, masih kuat. Ma, aku pengen sekolah minggu. Mungkin ketemu teman atau enggak.
dia ke sekolah minggu. Begitu ke sekolah minggu selesai, pulang ke rumah atau ke kos, muntah darah lebih hebat. Sampai dia bilang, saya ini belum khotbah, dia kesaksian bagus lah. Spray itu kan satu kamar aja bos. Spray itu buat pel kamar. Lalu begitu muntah selesai, anak ini minta satu hal yang susah, susu. Anaknya ini, dia bilang, mama, aku minta susu. Nangis karena muntah darah itu sangat lemes. Lalu dia ngomong satu hal yang Anda harus belajar. Dia bilang begini, saudara, di kantong saya ada uang, tapi bukan milik saya. Anaknya baru muntah darah hebat, minta susu. Kadang-kadang orang sederhana itu lebih punya iman daripada orang khotbah. Dia bilang begini, saya punya uang tapi bukan uang saya. Anaknya ngerengek, itu anak lemes kan? Lalu dia bilang, anaknya itu ditinggal keluar, dikunci di kamar. Dia cepat-cepat ke gereja tadi dekat rumahnya, gereja kecil. Dia kasih itu uang. Saya tahu uang itu buat siapa? Uang apa ya? Itu sudah lampau, nggak ada pertanyaan begini nih. Udah lampau, udah lama itu pertanyaan. Saya jadi ingat. Dia kasihkan perpuluhan itu, langsung cepat-cepat baik. Nah ini mujizatnya. Begitu dia mau balik, kan rumahnya kan kecil, dihadang oleh seorang ibu. Ibu itu bilang begini, kamu tinggal di mana? Oh, di kampung kecil di sana. Mana tempatnya? Bisa apa masuk? Lalu dia bilang, nanti sopirku ke sana. Ini aja ini. Ditunjukkan sopirnya buat 2 dus, saya 2 dus. Sudah tahu isinya apa? Tepuk tangan bagi Yesus. Saya heran pertanyaan begini kok masih muncul. Psikologi bukan Alkitab. Alkitab itu bicara iman dan bicara ketaatan. Berarti katakan apa? Ketaatan yang buat orang diurapi dan diberkati. Tidak ada cara lain. Dia terima susu, dia kaget, anaknya dipeluk. Dia kasih pergi. Tapi dia berikan yang terutama buat Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, perhatikan saya baik-baik, yang menunda buat Tuhan, tapi buat orang lain. Akibatnya semua hidupnya kacau. Tuhan itu tidak hitung-hitungan. Tapi kalau kamu hitung-hitungan sama dia, hati-hati. Pertanyaan yang kedua, ini orang tanya lagi, beda orang. Pak Yeremia, tato boleh apa enggak? Salahnya dia tanya ke gua. Saya bilang, tato tidak boleh. Loh Pak, kan tambah indah Pak. Kulit saya kan putih, Bapak hitam enggak apa-apa. Putih Pak, gambar saya bilang, tato tidak boleh. Loh tapi, hamba Tuhan luar negeri, saya bilang, itu hamba Tuhan luar negeri. Tapi kesini ikut Yesus, bukan luar negeri. Setuju katakan amin? Saya nggak tahu hamba Tuhan luar negeri siapa, juga nggak ngerti. Boleh Pak, tidak boleh di sini. Kecuali kamu tato gigimu, Ibrani 11 ayat pertama. Enggak, aku sih rasis loh. Kenabian itu kalau saya suka. Pak, tapi saya udah tato ya. Mau nambah nggak boleh. Tato yang lama gambar liong Pak, naga. Oh ya sudah, itu sudah diurapi, dihancurkan. Nanti katakan amin. Ada 6-nya Pak. Mau kamu hapus ya apa-apa, tapi kalau dia dihancurkan, yang penting tubuhmu. Tapi nambah kakak boleh. 6 saya mau ganti 9 nggak bisa aja. Atau tak? Itu pertanyaan kedua. Ini hari ini saya mau sharing simple. Pertanyaan ketiga, saya kasih tahu dan saya ke depan. Saya berapa waktu itu doa dan Tuhan muncul bilang begini. Ya ini semua free blessing Jakarta sebenarnya harus sepakat. Sudah tahu Tuhan ngomong sama saya gini, kamu harus perangi roh persekongkolan dan roh permufakatan. Saya bilang, apa Tuhan? Roh persekongkolan, roh permufakatan. Saya ngomong jujur buat orang yang datang ke PBS. Ada dari berbagai gereja dan persekutuan. Tenang dulu, perhatikan baik-baik. Rupanya ada gosip yang menyerang persekutuan itu. Ya, pengurus tidak tahu. Yang tahu dalam Arab yang pernah sehat. Sudah tahu? Kita akan tambah banyak. Gosipnya apa? Pertanyaan apa? Jadi gereja apa tidak Pak? Saya bilang tidak akan jadi gereja. Itu pertanyaan belum dijawab. Karena omongan di luar, kita akan jadi gereja. Itu dihembuskan oleh orang pelayan.
Dan itu roh persekongkolan. Kalau saya tidak tahu, dan hebatnya dengan semua baik-baik, hampir semua kota yang ada web blessing, semua isunya sama. Kita jadi gereja. Rupanya ada permufakatan. Betul seperti Tuhan. Makanya kalau doa minta ketepatan. Setuju kan? Sejak kita diomongkan, saudara, malah jiwa bertambah. Meskipun jemaatnya tidak boleh hadir ke sini, karena itu nanti jadi gereja. Dan ini saya kasih tahu gereja besar, gereja besar. Ada gembalanya minta ketemu saya bilang, kamu bukan level saja, kamu ketemu ketuanya aja. Saya kasih tahu saudara, gosip itu digosok pakai apa? Kalau Anda nggak dalam dada saya, kalau Anda nggak dalam urapan Tuhan, kamu akan telingamu kena gosip terus, ngurusi gosip, bocor urat. Kita harus ngurusi rencana Tuhan, harus sampai selesai. Tepuk tangan bagi Yesus juga, tidak apa-apa. Ini makanya dia apa namanya? Saya gaptek apa? Streaming. Saya nggak ngerti streaming loh. Nah, dengar baik-baik. Ya, coba Anda sekarang lihat 1 Samuel pasal 30. Ayat yang pertama langsung. 1 Samuel pasal 30. Ayat yang pertama. Ini untuk menjawab pertanyaan berapa orang dan juga abang-abang Tuhan yang kemarin juga bertanya. 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama. Bisa tampil? 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama. Sudah dapat katakan amin. Saya baca, kita bergantian ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, perhatikan. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag, perhatikan perkaranya. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan apa? Dan saya ke depan. Ini menjawab pertanyaan Anda. Pertanyaan baik-baik. Ini yang Tuhan jelaskan. Kamu bagus di luar, kamu pelayanannya oke di luar, kamu apapun berhasil di luar. Dan saya ke depan. Pulang ke tempatmu, hancur-hancuran. Tak ulangi supaya mantap. Kamu di luar boleh tumpang tangan orang menang, kamu boleh tangkap setan keluar, kamu boleh khotbah di mana-mana, pulang ke rumah hancur. Keluarga belum dipulih. Ngerti kata-kata? Kamu boleh berhasil di luar, di rumah kagak didengerin orang rumah. Ya, dengan baik-baik. Siklag dikalahkan, habis dan dibakar habis. Saya tanya saudara, ini menjawab kamu. Perhatikan baik-baik ke depan. Menurutmu, ya saya ngomong ini perasaan dan firman Tuhan. Dan saya ke depan, tenang dulu ya. Karena ini saya jawab banyak hamba Tuhan. Kalau kamu, ya, karena ini terjadi saudara. Saya mau khotbah, ada seorang hamba Tuhan wanita telepon saya. Dia telepon bilang begini, ya nggak apa-apa ini open aja. Dia bilang begini, Pak, saya mau berhenti pelayanan. Saya ini mau khotbah lagi setir mobil saudara. Saya bilang, kenapa mau berhenti pelayanan? Suami saya kedapatan selingkuh. Tenang dulu. Saya pinggirkan mobil, saya bilang begini, kamu ini secara roh atau secara fisik? Tahu? Gak tahu jawabannya? Saya tahu secara fisik. Karena dia ngaku Pak. Dan selingkuhannya itu anak masih kecil, masih anak gadis. Saya mau berhenti pelayanan. Menurutku berhenti apa terus? Saya setuju terus angkatan. Jam setengah tiang, mantap, masuk surga. Yang setuju terus angkatan. Yang setuju, yang setuju. Diam di rumah Pak, pemberesan kamu selesai. Tak lihat ke depan. Saya cari satu hal ya, supaya Anda ngerti ya, nanti kenapi. Perhatikan saya ke depan. Ikut Tuhan, semua tenang dulu. Ikut Tuhan. Kalau Anda melayani, maaf saudara, saya ngomong sama hamba Tuhan ini, kamu harus tetap khotbah. Ya, saya bilang khotbahkan selingkuh dosa. Coba, tapi suamiku dan apa kata orang? Lalu saya bilang pesan Tuhan, masalah yang terbesar kamu lebih dengar kata orang daripada kata Roh Kudus. Lalu dia bilang, doakan saya dong Pak.
Saya kasih kamu api ya. Dalam nama Yesus Tuhan curahkan api bagi hamba Tuhan. Saya bilang, dalam nama Yesus terima. Dia tidak tahu bagaimana manifest. Saya bilang, khotbah lagi, khotbahkan selingkuh. Mati masuk neraka. Ngerti katakan amin? Tidak ada selingkuh masuk surga ya, ajaran setan itu tidak ada. Ngerti katakan amin? Lupa selingkuh saya sama anak Tuhan, sama setannya kumpul. Lalu dia bilang, jadi terus Pak, terus. Perhatikan baik-baik. Pertahanan anak Tuhan yang terbaik, kamu tulis dan ingat dalam imanmu. Bukan bertahan, tapi menyerang. Tepuk tangan bagi Yesus, ngerti katakan amin? Kalau kamu saat ini terintimidasi saudara, sikapmu terbakar habis, tetap nyerang. Jangan, Tuhan, apa kata orang? Kamu lebih dengar kata orang. Dan orang tidak bisa menyelamatkan kamu. Yesus itu selamat. Tepuk tangan bagi Yesus itu. Ngerti katakan amin? Yang salahnya adalah apa? Dengar dulu. Orang-orang ngomong apa? Saya harus ngomong kenabian. Lupa nanti klinik keluarga nggak diurusi. Ya tetap diurusi toh. Ini orang kadang-kadang itu apa? Terlalu manipulasi perkataan. Kalau kamu kena manipulasi tanpa urapan, kamu juga kena. Dan tetap keluarga juga diurus. Layani Tuhan. Ada amin. Jangan di. Tetap harus sampai selesai. Karena pengangkatan tidak ada renteng-rentengan. Ngerti rentengan? Rame-rame. Bisa satu-satu. Pak, suami saya judi ya, tapi saya mengkhotbah. Tetap khotbah. Bilang judi dosa. Suaminya nyaut, dengan judi kamu tak biayai loh pesawatnya. Jangan lo terima. Ada amin? Ada suara? Nah, jangan terima duit judi. Syukur, sorry ya. Nah, apa kamu? Tuhan tanggung jawab. Jalan kaki kok jalan itu iman. Halo, ada suara? Ada amin? Kenapa saya jalan? Jangan Anda, maaf ya saudara, saya percaya di sini pasukan Tuhan. Sejauh datang ini, pasukan Tuhan itu perhatikan, ciri khas pasukan Tuhan tidak memikirkan diri sendiri. Pikirkan yang menyenangkan komandannya. Tepuk tangan bagi Yesus. Apa yang menyenangkan komandan? Ada amin? Saya rasa saya cukup. Dan ayat yang kedua. Sekarang kita akan baca supaya dapat rema. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Perempuan ditawar mereka dengan tidak kemudian ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah, perhatikan, kota itu terbakar habis. Terus serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah apa? Saya mau sampaikan ini, perhatikan saya, prophetic vision. Kamu tulis perhatikan. Tugasmu, karena Tuhan suruh saya ngomong, tugasmu adalah menyelamatkan keluargamu yang tertawan. Setuju kan? Dan saya ke depan, siapa yang percaya kau diberkati dengan makmur oleh karena Yesus, badan surga katanya, lepaskan keluargamu yang tertawan. Tidak pernah. Jangan, Pak, anakku ini suka main game, tertawan. Pak, gerejaku ini gak ada pertumbuhan, Pak, mati kok. Tertawan. Tugas. Pak, teman-teman pelayanan dulu ngerong, sekarang sudah padam semua. Tertawa, itu tugas. Lepaskan. Kalau kamu padam, melepaskan orang padam nggak bisa. Harus kamu on fire dulu, baru lepaskan mereka. Setuju kata kami? Sudah tahu? Tertawa. Anak semua tertawa. Keluarga besar tertawa. Maka saya katakan, perang. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya tak jawab semua. Saya tanya, siapa yang percaya perang sampai hari ini masih berlangsung, perang roh ya? Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Oh, kita ada menang Pak, gak usah perang, tenang. Oh, berarti semangat. Dahsyat. Saya percaya, oh Pak, kita sudah menang kok Pak. Sekali selamat kok. Gak usah perang-perangan Pak. Gak ada doa peperangan. Puasa itu gak penting Pak. Saya mau tunjukkan satu ayat, kasih batas dulu. Ini saya harus jawab semua ini. Kasih batas dulu 1 Samuel pasal 30. Sekarang buka perjanjian baru. Bagus kok streaming. Ini ribuan orang bisa tahu saudara. Tapi saya kemarin open teman. Markus pasal 16. Lihat Markus pasal 16. Langsung saja ya. Markus pasal 16 ayat yang ke-14. Markus 16 ayat yang ke-14. Saudara,
Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada 11 orang itu. Ketika mereka sedang makan. Jadi saya kasih tahu saudara, kalau kamu makan, Tuhan bisa bicara nggak? Bisa. Jangan kamu ngomong, Tuhan kok ngomong di nasi goreng ya? Nggak apa-apa saudara. Dia tetap bisa bicara. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Nanti katakan amin. Lanjut, masih koma. Dan ia, perhatikan, mencela apa? Kepercayaan ada dua. Dan yang kedua apa? Degil. Orang degilan itu saya lihat ke depan. Orang degil itu dibilangi berkali-kali, tetap tidak bisa berubah. Degil. Kamu itu loh mata keranjang, enggak kok. Datang buahnya, mata keranjang kamu. Kalau persekutuan dari cewek kamu, mata keranjang, keranjangmu di sini. Mungkin harus didegil. Kamu ini persekutuan cari duit kamu. Itu juga degil, dibilangi, tidak bisa berubah. Ya, degil. Lalu, oleh karena mereka tidak percaya kepada apa? Orang-orang telah melihat dia sesudah apa? Nah, sekarang 15, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua baca. Pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk. Lalu 16. 1, 2, 3 yang keras. Akan dibaptis dan akan selamatnya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan apa? Hukum. 17, baca semua. 1, 2, 3 yang keras. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir bukan satu, nama. setan-setan demi namaku. Terus Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. jadi saya kasih tahu, kalau Anda diberikan karunia bahasa roh itu dari Tuhan, terima. Jadi nggak bisa, Roh Kudus tetap kerja. Lanjut 18. 1, 2, 3 yang keras. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Terus mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang yang sakit. Atas orang sakit. Orang itu 19, baca semua. 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lihat saya ke depan, tenang dulu, perhatikan saya ke depan. Sebelum Yesus terangkat, saya minta Anda ngerti, Dia kasih kamu kuasa atau power untuk menaklukkan bukan satu setan, setan-setan. Dan saya kasih tahu, begitu kamu dikasih kuasa, dia terangkat. Saya tanya, kuasa itu masih berlaku sampai sekarang apa enggak? Untuk apa? Perang. Jadi kalau Anda bilang, kita nggak ada peperangan, ada pengajaran begitu, salah. Sampai sekarang perang. Kenapa? Yesus terangkat, kuasanya kamu terima. Makanya jaga hati. Setuju katakan amin? Akhir zaman kita mencatat banyak yang murtad. Murtad itu dulu percaya Tuhan dengan kuat, karena nggak pernah perang. Hidupnya hampa. Makanya perang itu, contoh kalau baca Alkitab, contoh ngantuk, atau kebaktian seperti contoh Anda, maaf ya, buka mulut lebar. Kok perangnya apa? Enak ya, kos-kosan panas. Sini gitu. Nggak mau perangi, perang. Nanti katakan amin. Ketakutan harus diperangi. Yesus memberikan kuasa atas apa? Setan-setan dihancurkan. Baru dia terangkat. Ada amin. Sudah lihat ya, saya ngomong jujur saja. Ada banyak orang-orang dulu kesaksian ikut Tuhan, mendadak bisa berubah iman kalau nggak diperangi. Yang dulu, maaf, lihat saya ke depan. Yang dulu pernah percaya kuasa sihir, karena ikut Yesus dilepaskan, mendadak kembali lagi ke sini. Itu karena nggak diperangi. Ngerti kata-kata? Alkitab juga mencatat peperangan kita bukan melawan apa? Darah dan daging. Tapi melawan apa? Roh-roh yang ada. Itu perjanjian baru semua. Sesudah Yesus terangkat, masih perang. Ada amin. Maka saya bilang dalam nama Yesus Anda harus mengerti apa yang Roh Kudus ngomong. Lihat saya ke depan. Kalau sikapmu terbakar habis dan banyak orang ditawan, ini waktunya kau perang, lepaskan mereka. Saya percaya satu hal, ini mujizat. Kalau Anda lakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan juga membuka apa yang kamu mau. Siapa yang setuju tepuk tangan bagi Yesus? Percaya teman-teman. Susah apa gampang? Apa? Kurang keras. Gampang. Yang bikin susah apa? Otakmu jawab. Saudara lihat,
1 Samuel pasal 30, kembali lagi 1 Samuel pasal 30. Saya harus tuntaskan ini, saya minta Anda yang datang Faith Blessing ini malam ini praktekkan ini. Lalu lihat ayat yang ke-4. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-4. Kita kembali ya. Saudara baca sama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Lalu menangis Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan apa? Nyaring sampai mereka apa? Tidak kuat lagi menangis. Jadi saya minta Anda yang kedua. Saya setuju kalau kamu nangis karena tekanan. Tapi kalau suka nangis, kebiasaan itu perlu dipatahkan. Setuju, katakan amin. Gak punya duit nangis, dompet kosong nangis, tagihan datang nangis. Begitu punya duit dia nangis, bingung kan? Diputus pacar, mati ya gak? Dapat pacar nangis, kenapa kok bukannya begini? Jangan saudara. Yang penting laku, tujuan katanya. Saya lihat tak kasih tahu. Urapan itu membuat ya, ini salahnya. Kenapa orang melayani jatuh? Saya minta Anda tulis baik-baik. Saya pernah ditunjukkan Tuhan satu hal. Kenapa orang melayani bisa jatuh? Kalau nggak jaga-jaga. Karena urapan itu membuat orang bisa berubah dari kemuliaan ke kemuliaan. Tujuan katanya. Makanya orang kalau bertobat mukanya yang suram itu jadi berkilau. Tujuan katanya. Nggak usah ke salon, nggak usah apa berkilau. Amin. Yang mukanya orang yang nek-nek kamu karena urapan Tuhan. Orang kok mukamu jadi menyenangkan. Wah, I love you. Begitu jauh. Tapi herannya begitu buat dosa, kemuliaan bilang I hate you. Ya enggak, di sini enggak ada, sini semua kemuliaan ya. Amin. Makanya orang perhatikan, kok sudah melayani, kenapa bisa jatuh dalam dosa? Tidak berjaga-jaga karena kemuliaan itu, saya pernah ngomong, kemuliaan itu bisa membawa juara. Kalau kamu tidak jaga, kehancuran. Kalau kamu jaga, kemudian bisa promote, bisa mempromosikan kamu. Setuju katakan apa? Makanya kalau kamu lihat saya, kalau kamu diurapi, jangan sombong. Datangnya dari Tuhan. Kok berhasil karena Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Nanti katakan apa? Saya kemarin mengurapi kamar doa saya, saudara. Tuhan ngomong, ini waktunya urapi lagi kamar doa. Saya murapi, saya banyak dikasih orang-orang yang termasuk datang ke sini minyak dari Israel. Tapi Tuhan itu memang pilihkan. Yang repot itu menciumnya. Saya lihat, Tuhan ngomong, pakai minyak yang mana Tuhan? Tuhan ngomong, pilih yang paling wangi. Saya ini paling wangi Tuhan. Hidupku buntet gini. Nanti buntutnya buntu. Paling wangi Tuhan, ada minyak dari Elia. Ada yang dari mawar saat, saya nggak tahu mawar saat apa. Ada yang dari apa gitu. Yang mana Tuhan? Tuhan ngomong hirup dan paling wangi. Saya tahu sudah ada satu dari Elia. Ini Tuhan dari semua, yaitu urapi atas. Jadi saya kasih tahu, kalau kau ingin urapi ruang doa, tanya Tuhan, minyaknya pakai apa? Setuju? Itu namanya ketetapan. Tepuk tangan bagi Yesus. Di situ kemuliaan Tuhan saja. Ada amin? Ya, saya minta Anda paham. Nah sekarang ini saya minta Anda paham. Lihat ayat berikutnya. 5. Ini zaman lampau ya. Zaman sekarang jangan. 1, 2, 3. Juga kedua istri Daud ditawar, yaitu Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekal istri Nabal orang Karmel itu. 6. Semua baca sama ini saudara. Pesan Tuhan buat kamu adalah ini. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Terus seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing kata-katanya laki-laki dan terus perempuan. tetapi garis bawah ini taruh dalam hatimu. Tetapi Daud apa? Menguatkan kepercayaan Saya kepada katakan amin. Tuhan dan Saya ke depan. Tenang dulu ya, anak-anak tenang dulu. Posisi. Kenapa Tuhan suruh saya ngomong pesan Tuhan? Posisi adalah terjepit. Terjepit. Mau ngapa-ngapain tidak bisa. Mau begini pun tidak bisa. Mau tindakan begini tidak ada. Mau begini pun kamu terjepit. Tapi Alkitab mencatat dengar baik-baik. Kuatkan kepercayaan. Sama. Setuju tepuk tangan bagi Yesus. Bukan hanya tepuk tangan sebenarnya. Kamu harus aminkan. Setuju katakan amin. Ya saya kira. Alkitab mencatat begini. Tetapi Daud sangat apa? Terjepit. Dan saya kira. Kamu mau beli sesuatu nggak ada uang mungkin. Kamu mau lakukan pelayanan nggak ada yang dukung kamu. Kamu lakukan sesuatu nggak ada yang dukung kamu.
mundur dari itu. Setuju katakan? Orang sudah tidak mau support kamu, orang sudah melukai kamu mungkin. Tetap kuatkan hati. Halo, mau pinjam duit orang ngomong sorry, sudah nggak ada pinjaman, terjepit, ditagih terus malam di rumah. Shalom, nagihnya pakai shalom itu lebih mujarab kadang-kadang. Shalom, oh shalom, ingat utang lu ya, 100 juta, si kiri malaikat, kalau nggak malaikat mau gua kirim ke sana. Terjepit. Dan yang kedua pelajari, ini yang paling penting dalam tindakan pelayanan. Saya minta Anda dengarkan. Karena, perhatikan, rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan apa? Ini yang terjadi. Saya minta Anda dengar pengajaran ini dengan baik. Saya kemarin ngajar di banyak kota, perhatikan baik-baik. Yang terjadi dengan saya, kalau engkau berhasil, dengar ya, kalau engkau berhasil, orang akan tertawa bersama kamu. Kamu sukses, kamu bisnis kerjasama, modal sama-sama masuk, berhasil, orang akan ngomong, kamu memang diurang bagus, ciamik sorong, urapanmu dahsyat. Herannya, saya minta Anda ngerti, jangan kepahitan, jangan kepahitan. Begitu bangkrut, orang yang support kamu jatuh kamu. Orang yang support kamu sama-sama, kalau hendak melempari kamu sama batu, dia bilang, gara-gara kamu ini, usulanmu, aku ikut bangkrut, rumahku tersita. Terjadi. Halo? Bukankah orang itu begitu? Kalau berhasil, waduh, kamu doamu mantap, apa-apa yang kamu berhasil, ngomongannya manis, tingkat tinggi. Tapi begitu dia maaf ya, kolab sama-sama kolab, ya bisa ngomong gini. Makanya dua unsur di dunia ini agak bersastra sekali. Dan saya, kalau orang jatuh cinta, perhatikan, dia akan ingat segala-galanya. Yang paling manis dia akan ingat. Oh bajunya gini, giginya sempal sedikit, dia ingat sekali karena cinta. Oh kalau makan buah suapin, dia cinta. Ngerti kata-kata namanya? Maaf ya, kalau buah angin pun diomong harum, cinta. Tapi yang kedua, dengar saya baik-baik. Kalau sakit hati, apapun yang paling jelek, herannya juga dia. Yang paling kecil, orang bisa ingat. Ya pada itu yang membuat kamu ke neraka. Wah itu khotbahnya bagus, tapi lihat itu uangnya 100.000, gua pinjemin gak dibalikin, diingat semua. Dia hanya kembalikan 99.000, 1.000, diingat. Itu yang saya katakan. Dalam nama Yesus, kamu harus buang dari hati supaya mengalami pertumbuhan yang baru. Tepuk tangan bagi Yesus. Nah, saya mau ajari, dan saya ke depan, saudara. Perhatikan baik-baik. Kamu akan ngerti dua sisi. Perhatikan saya baik-baik. Kalau Anda ngajak orang, termasuk orang pelayanan, termasuk family blessing, dengar saya baik-baik. Saya sudah ngomong di semua kota. Kalau Anda ngajak orang, perhatikan saya ke depan. Anda mau bisnis, Anda mau pelayanan, Anda mau buka gereja, Anda mau buka persekutuan, siapapun Anda. Kalau mau ngajak orang, perhatikan. Harus orang yang bukan potensi, betul. Anda harus ngajak orang, dengar tenang dulu, yang hatinya digerakkan Tuhan untuk dukung kamu. Saya ulangi, kalau ngajak orang, pelayanan, ngajak orang buka persekutuan, ngajak orang buka bisnis sama-sama, kuncinya sebenarnya harus peka. Harus ngajak orang yang hatinya juga digerakkan Tuhan, sama-sama dukung kamu. Ini namanya setia. Kalau kamu ngajak orang yang potensi, ini sahabat, fatalnya. Kalau kamu mengalami sesuatu tekanan, dia akan hukum kamu. Bahkan kamu akan bawa bom waktu bagi dirimu. Ini yang saya ngomong, kepekaan perlu dalam tingkatan level apapun. Setuju apa? Kalau kamu, Tuhan aku pengen buka bisnis, doa, saudara, doa. Orang ini potensi bagus, dia kerja bagus, doa. Apakah dia ditunjuk Tuhan? Kalau tidak ditunjuk Tuhan, habis. Nanti katakan itu pelayanan yang paling jelas datang. Saya ngomong disitu. Saya ini juga ngomong, perhatikan baik-baik. Yang paling jelas, pelayanan. Kalau kamu ngajak pelayanan, oh ini cocok bos, sehati. Tapi kalau dia tidak digerakkan sama Tuhan untuk dukung kamu bawa waktu bagi dirimu sendiri. Lebih baik bersama orang, sendiri sama dia.
begini. Minimal pikir, setuju apa? Halo? Kok senyum-senyum? Dan saya bilang, itu bedanya kepekaan dan saya. Ini bedanya kepekaan dan feeling, beda. Perasaan dengan suara Tuhan lain. Kalau Anda ngomong, menurut perasaanku, saya sering ajari saudara, menurut perasaanku, ini masuk ini, orang ini potensial. Tapi kalau hati tidak digerakkan Tuhan, sejalan sama kamu, akan mengakibatkan bom waktu bagi dirimu sendiri. Percaya. Kalau Anda ngerti perjalanan dengan Tuhan, kamu akan utamakan kepekaan dalam roh. Setuju? Ada. Makin banyak anak Tuhan pelayanan naik turun, hancur tengah-tengah. Kenapa? Dia memilih orang yang tidak digerakkan Tuhan, tapi potensi. Begitu kena masalah, kesetiaannya tidak teruji. Oh sini enggak, di luar angkasa. Nanti katakan apa? Saya kan penasehat. Penasehat harus ngomongi sih benar. Setuju katakan amin. Ada amin? Jangan pilih orang yang oh ini potensi, tapi nggak digerakkan hatinya sama. Amin. Maka saya bilang, Daud begitu sukses, mereka dukung. Begitu mereka tertawan, saudara-saudara, istri dan sebagainya. Perhatikan saya ke depan. Mereka sepakat mulai pada dengan kamu. Kesetiaannya hanya berharap pada Tuhan. Makanya kita mencatat Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Kurang keras. Bukan sama pengusaha, sama Tuhan. Kamu tahu yang menolong kau? Saya sudah ngomong kan beberapa bulan yang lalu. Ekonomi Indonesia kacau. Hanya, perhatikan saya catat baik-baik. Hanya anak Tuhan yang dibedakan. Kenapa? Saya sering ngomong, ekonomi kita itu ekonomi surga. Saya ulangi, ekonomi kita itu ekonomi apa? Saya tanya, surga pernah bangkrut apa enggak? Kenapa kok takut itu? Oh Pak, semua bangkrut. Makanya saya juga sama kok Pak. Goblok gak punya iman. Anda kok setuju itu saya heran ya. Oh Pak, toko sama sepi Pak. Saya jualan garam, saya juga sepi Pak. Salah, beda. Tepuk tangan bagi Yesus itu harus deklarasi. Ngerti katakan amin. Jangan tutupi loh. Sama sepi Pak. Mati sekalian. Saya rame. Itu nggak boleh gitu. Itu kebaikan. Anak Tuhan itu salahnya begitu. Oh wajar loh Pak sepi Pak. Wong lainnya sepi, saya juga sepi. Salah ekonomimu. Ekonomi apa? Kurang keras. Nah iya. Saya ingat ya, orang ngomong gini, Pak doakan Pak supaya Indonesia tidak kacau. Saya ngomong begini sama pendoa-pendoa. Terus kalau kacau kenapa? Loh Pak, kan perlu doakan. Kalau Tuhan punya rencana memang dengan kekacauan orang bertobat, itu Tuhan harus digenapi. Masuk kamu mau melawan Tuhan? Setuju apa? Kurang keras, halo? Ada amin? Saya mau tengken itu siapa? Yesus lawan Roh Kudus gitu. Yeremia itu ngomong benar Saudara. Ya kebetulan nama saya Yeremia. Yang keluar dari penindasan Babel akan mati Mas. Mereka kabur karena Babel kan tekan dengan keras. Mereka bilang, kami tidak mau, kami pilih keluar. Yang keluar malah mati, yang ditindas malah terima mujizat. Makanya dalam kekacauan apapun, kamu pasti terima pertolongan. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Cuma kuncinya apa? Kuatkan hatimu sama siapa? Tuhan. Tak cari di situ. Kemarin doa profetik di Palembang, saya pimpin. Saudara tahu, maaf ya, ini ATM saya nggak ada, cuma 10.000 saya. Siapa yang punya kartu ATM atau kartu kredit? Katakan. Keluar mau. Jangan dikasihkan sampingmu. Pegangin dewek. Siapa yang punya kartu kredit? Gak apa-apa ya. Supaya apa nggak punya, saya punya kartu listrik. Kartu listrik jangan diangkat. Siapa yang punya kartu ATM keluarkan. Saya nggak ambil sekarang. Kamu punya linknya, jangan ditulis di catatan saya. Yang punya kartu kredit juga yang bermasalah angkat, taruh. Yang taruh. Yang kartu ATM-nya mesti kalau gesek gini mesti nol ke bawah. Oke, angkat dulu. Jangan malu saudara, sama-sama. Kita ikut ekonomi surga, angkat gitu.
Penari profetik juga ikut angkat, ngambil dompet masing-masing. Angkat kartu. Amin. Banyak. Belum sempat bisa. Angkat lebih tinggi dong, jangan mandi kan, amin. Doni angkat foto pacarnya bisa. Angkat tinggi-tinggi kartu. Doni kan punya kartu ATM, kasihan apa? Mau bertobat. Hidup dengan iman, saya setuju. Ada yang ngomong, Pak, saya nggak punya kartu ATM, Pak. Saya kalau makan tuh ambil sayur di kali, Pak. Bagus sekarang. Kali itu di sungai. Angkat kartu ATM sama kartu kredit. Saudara, sebelum Anda turunkan, perhatikan baik-baik. Tetap angkat ya. Ini mata bajak sebenarnya. Saya tidak punya kartu kredit. Saya tidak sampai sekarang tidak mau pakai kartu kredit sampai sekarang. Ini mata bajak. Katakan mata bajak. Kurang keras. Mata bajak. Ya. Mata bajak ini untuk membaca tanah. Jadi nggak usah dipraktekkan, saya dulu. Kalau inimu tidak dalam urapan Tuhan, yang kamu beginikan, ini kering dan mati. Mata baca. Karena malam ini Tuhan suruh perintahkan kita akan doa sama-sama buat mata bacanya. Saya percaya waktu engkau mengirit begini, itu tanah kering jadi subur. Angkat tangan aja, cocok amin. Katakan ekonomi surga. Ekonomi surga. Amin. Kita doa, tutup mata. Syukur apa sekira kata. Bahasa roh. Yang belum punya kan bahasa roh, katakan haleluya puji Tuhan. Tutup mata saudara. Belajar yakin percaya. Hutang-hutang kartu kredit, hutang-hutang ATM dalam nama Yesus. Hari ini mata baca ini Tuhan, aku berdoa kuduskan. Mulai sekarang Tuhan, apapun Tuhan yang dilakukan dalam mata bajak ini, tanah-tanah kering, waktu kami Tuhan Yesus, kami sikat Tuhan, kami bikin alur, jadi subur. Amin. Subur. Amin. Katakan subur. Subur. Jadi makmur. Makmur. Terus angkat. Terus yakin. Jadi. Ekonomi surga. Terus dalam nama Yesus. Apa yang kering berlimpah kembali di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Silakan masukkan. Jangan dikasihkan ke tetangga, masukkan kembali. Kalau Anda bilang, Pak Yeremia kata ATM-nya isinya berapa? Saya 50.000 cukup saudara. Cukup. Kenapa? Kalau kita doa lagi butuh langsung ada, itu cukup. Setuju angkat tangan, amin. Apa lagi butuh jadi, tepuk tangan bagi Yesus. Saudara, sekali lagi, kalau Anda mau lakukan satu bisnis baru, doa sama Tuhan. Jangan cari orang potensial, tapi tanya orang ini digerakkan Tuhan apa tidak. Kalau digerakkan Tuhan dan potensial lebih better, lebih bagus. Nah, kunci yang kedua, saya minta Anda lihat, kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. 7. Saya minta main musik. Saya suka bajunya black, kalau mereka putih, saya hitam gini nggak cocok. Saudara baca sama-sama ayat yang ke-7. Ayat semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua baca lagi. Abiatar bin Ahimelek, baca. Bawalah efod itu kepadaku. Terus. Saya depan. Saudara ngerti Abiatar? Ngerti nggak? Baca. Abiatar itu keturunan daripada siapa? Ada ngerti nggak? Imam Eli. Baca ke depan. Tenang dulu. Keturunan dari Imam Eli yang dulu punya anak namanya siapa? Hofni. Abiatar ini kena kutuk. Makanya imam terakhir dari keturunan Imam Eli Abiatar. Tapi dia tidak mati, saudara. Kenapa? Dia masih beri kontribusi buat Daud. Jadi ada pembelaan Daud, meskipun dia selesai. Abiatar ini dikatakan bawalah efod. Sudah tahu efod nggak? Kemarin pencurahan baju efod rohani. Efod itu baju untuk menanyakan pesan. Jadi kalau Anda doa, mungkin Anda digerakkan di hatimu. Anda doa Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong, pakai efod. Berarti kamu minta, Tuhan aku ingin terima efod rohani. Siapa yang mau katakan? Nanti lihat pencurahan roh Allah turun. Isok gerak. Ada di persekutuan ini
kita belajar kamu. Bukan belajar sebenarnya, kamu sudah tahu. Tapi karena saya keras, kenapa? Banyak dulu orang yang ngeroh sekarang, pelayanan juga TSO ada sebetulnya. Drop. Kemarin beberapa orang juga ngomong, Pak, kami butuh dimentoring kembali seperti dulu. Saya tidak mentoring kamu, tapi saya bawa suara Tuhan. Barang siapa responi begitu, apinya nyala. Amin. Tapi barang siapa sudah padam sudah. Satu talenta nggak dikembangkan, itu dikubur sudah, nggak jadi apa-apa. 5 talenta dikembangkan jadi 10 terus berlipat kali ganda. Urapanmu harus habis. Effort itu juga bicara begini. Saya minta Anda ngerti ya. Saya ngomong, kalau Anda punya rumah kontrakan, dengar baik-baik, atau rumahmu sendiri, lalu ada kamar, siapkan satu kamar khusus supaya Anda terima mujizat. Siapkan satu kamar khusus kamar doa. Dari dulu saya diajarkan bagaimana Anda ketemu Tuhan. Siapkan satu kamar khusus. Pak, kamarnya cuma kecil, tidak masalah, tapi kamar itu cukup. Bawa itu di hadapan Tuhan untuk menanyakan pesan Tuhan. Siapkan kamar khusus. Lalu ya, Pak, saya punya rumah kontrakan, ada satu gudang, bersihkan gudang, itu bereskan. Gudang itu jadi tempat pertemuan dengan Tuhan. Siapa yang mau katakan? Pak bilang, Pak, saya hanya kos-kosan, tak satu kamar. Ya, nggak usah ngusir tetangga sebelah, di kos-kosan itu aja cukup sudah. Nggak usah bilang, tapi dengan kamar lagi. Pak, itu saya punya tempat, Pak. Kamar sana banyak setannya. Jangan-jangan itu kamu harus ubah. Yang banyak setannya kamu tagih. Ada amin? Ada amin? Saya tanya, siapa yang belum punya rumah? Katanya. Yang belum punya rumah, masih kontrak is the best, atau kos is the best, angkat tangan. Ya, sama harus angkat tangan tinggi. Pak, saya mau butuh rumah. Ada amin? Kita coba. Amin? Cari rumah yang banyak setan yang murah. Loh, saya ini gak bercanda. Dan saya ke depan, kalau Anda punya uang mungkin enggak. Tapi kalau orang yang tidak ada uang, hanya pas-pasan, kadang-kadang perlu ilmu iman, nekat. Karena pernah ditawari saudara, kayak rumah bait Allah di Jogja, saudara berapa pernah kesana? Kita bikin bait Allah sama saya bangun semua. Kemarin kita perpanjangan saudara, saya juga nabur, sudah perhatikan baik-baik. Itu rumah setan, rumah berhantu, tidak ada yang mau di sana. Bahkan rumah itu jadi uji nyali saudara. Kita rubah jadi kemuliaan Tuhan. Gampang dong. Yang bikin kamu takut apa? Karena kamu gak ada iman. Jadi kamu bilang, Tuhan, aku ini bosan kontrak. Coba Anda lihat rumah banyak setan. Nginep gratis kalau berani? Berani apa enggak? Berani. Oh, jangan ngomong amin. Berani itu angkat tangan. Jangan ngomong amin itu di mulut. Siapa yang berani angkat tangan? Oh, Pak, saya masih punya pikiran waras. Gak apa-apa, iman. Mungkin, saya katakan, mungkin Tuhan berikan rumah berhantu buat kamu. Mungkin. Ada amin. Oh, ini bekas orang bunuh diri. Gak apa-apa, Sob. Jual murah. Kamu bilang, Tuhan tak punya rumah. Apakah ini Tuhan? Tapi kosong rumah bekas bunuh diri. Tapi dia ngomong, ambil rumahnya. Datangi itu sofa. Wah, setan sampai kopong. Oh, serius? Saya ngomong ya. Ada orang itu hamba Tuhan, saya kenal baik saudara. Dia juga kan ya dari sama dengan kalian. Dia ngomong sama saya, Pak Be, bantu doa dong Be, panggil doa Pak Be, bantu doa dong. Ini pelepasan ini, nggak keluar. Saya bilang gampang. Saya kan di kota lain, gampang. Gimana caranya Be? Tiup sofa di telinga. Ya bener Be. Buat cabai. Jangankan setannya keluar, tuh orang langsung ke UGD. Karena dia mau software kecil, dia mau punya software perang. Gitu Be ya? Ya praktekan boleh, nggak praktekannya boleh. Kalau setannya kagak keluar, itu software. Tadi mana? Gua jamin dia sadar setan itu keluar. Nah percaya praktek mau. Pasti dia ke THT. Percaya gua. Setannya THT sama bubar. Makanya saya bilang, kalau diberikan rumah berhantu atau bilang, Pak rumahnya murah Pak kemarin, tapi bahkan kuburan, saya bilang, emang ada apa sama kuburan? Kalau dalam Tuhan, kuburan jadi mall. Setuju?
Tapi ingat loh, harus punya iman. Jangan nanti Anda sama istrimu gini, yang rumah ini dekat kuburannya, mau tinggal sini, istrimu pasti takut. Maka saya bilang dalam nama Yesus, ini belum selesai. Maaf, saya bilang ngomong. 8, agak cepat. Ini jam berapa ya? Saya suka sama di belakang. 8, ayo cepat. Ini yang kunci yang paling penting. Saya mau himbau Anda masuk sampai level ini. Sama-sama baca 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan. Percaya katakan amin. Amin. Saya mau tutup, perhatikan saya ke depan. Tenang dulu, perhatikan saya ke depan. Di dalam keadaan kompleks atau terjepit, saya minta Anda lakukan sesuatu. Saya harap tanya Tuhan. Tanya. Dalam keadaan terjepit kamu tanya Tuhan. Kalau dia tanya, pertanyaan Daud begini, akankah dapatkah mereka apa? Susul. Haruskah aku mengejar apa? Gerombolan itu. Saya minta Anda konsen dulu dengan baik-baik. Jangan pakai otak, belajar dengan hati. Belajar ke depan. Kalau Anda lihat orang lain atau mobilmu dicuri mamanya, atau motormu dicuri, malingnya, itu pencurinya lagi jalan gitu. Lalu Anda bisa nggak tanya Tuhan begini, Tuhan, kok susul nggak? Atau langsung refleks kira-kira? Nah, itu bedanya. Saya minta Anda catat dalam hati atau dalam ini, your note, tulisan. Itu bedanya orang bergerak dengan urapan sama daging, berbeda. Kebanyakan orang planet sekarang refleks dagingnya, bukan roh. Akibatnya hidupnya muter pada guru. Itu yang salah. Daud mau dilempari batu, dia masih tanya gini. Lihat ya, dia pakai effort. Lalu dia tanya, Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Andaikan Tuhan ngomong, tidak usah kau duduk manis minum kopi. Saya tanya saya, kira-kira Daud mati nggak? Pak Tuhan ngomong, dengan ini kamu akan dilempari batu anakku. Terserah. Maka saya bilang, jawaban Tuhan tidak umum. Kamu masuk persekutuan ini, jangan. Lihat saya, sesuatu sudah pakai nama, itu kadang-kadang suara Tuhan setiap baca. Tuhan sering ngomong sesuatu yang nalarmu tidak jalan, tapi iman jalan. Siapa yang mau lakukan? Itu yang berbicara. Daud tanya, dapatkah aku kejar atau aku susul Tuhan? Coba lihat saya ke depan. Kalau Anda pemimpin saudara, lihat istrimu di tahun sebagian, lalu Anda doa, Tuhan, tak kejar apa enggak? Orang-orang bisa maki kamu atau bunuh kamu langsung. Gitu pakai tanya kejar. Daud tidak. Dia lebih utamakan tanya Tuhan, kamu harus begini. Ini pesan Tuhan buat kamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Apa yang kamu ngomong ini harus jadi, harus aku bangun. Tanya Tuhan, menurut nalarmu oke, deal. Tapi Tuhan ngomong, tanya. Susah kan? Kalau kamu ngomong gampang, tunjukkan buahnya. Halo. Oh Tuhan, ini gimana Tuhan? Tuhan ngomong, susul. Suamiku selingkuh di sana Tuhan, di warung kocok. Kok susul Tuhan? Susul bawa air panas. Siram, itu belas dengan Tuhan ya. Susul. Kok susul Tuhan membantuku susul. Saya mau tunjukkan satu bukti yang saya minta Anda paham. Coba Anda buka 1 Samuel agak cepat pasal 23. Saya mau tunjukkan bedanya supaya Anda boleh belajar. Ingat yang juga Anda yang di Mahanai, Manin dari TSOA atau apapun yang pernah melayani sana harus kembali pada Allah. 1 Samuel pasal 23. Orang yang juga pendoa-pendoa harus peka. Ayat yang pertama. Ya, diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara apa? Terus tempat-tempat pengirikan. Jadi tempat-tempat yang buat subur dimatikan. Ayat 2, saudara baca sama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Nah, terus pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan apa? Lihat saya. Dalam keadaan desperate, saya minta Anda fokus juga pengurus. Saya jelasin Jakarta tempat. Tanya Tuhan. Dibilang begini,
Ketahuilah orang miskin berperang melawan kota kere dan ya, bertanya Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Jadi tanya, apakah aku akan menang Tuhan? Apakah aku akan berhasil di tempat ini? Apakah aku akan subur tempat ini? Tanya Tuhan. Nanti katakan amin. Ya, lihat jawaban Tuhan, pergilah kalahkan orang Filistin. Lihat ayat berikutnya. Ini masalahnya. Saudara lihat ayat yang ketiga. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3 yang keras. Semua baca serempak. Ingatlah. Sedangkan di sini Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke lawan baris. Saya tanya, beda apa sama? Beda. Beda. Lihat saya ke depan. Saya minta Anda tulis. Lihat saya ke depan. Tuhan ngomong A, kalau kamu konseling sama orang apalagi dia serol sama kamu, jawabannya bisa apa? B. Itu yang terjadi. Dan yang masalahnya kamu lebih dengarkan omongan orang daripada Tuhan ngomong. Tuhan ngomong apa? Pergi. Begitu dia ngomong sama teman-temannya, temannya ngomong, ingatlah, kita di sini juga kekurangan kok. Kamu mau nyerang dari mana? Utamakan suara Tuhan. Setuju apa? 4, sama-sama baca. 1, 2, 3 yang keras. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab ia firman-Nya, bersiaplah. Bersiap. Pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Percaya katakan. Dan saya katakan, bersiap itu begini, Bapak Ibu yang pelayan dan pelayan. Kamu lagi tenang-tenang, lalu Tuhan ngomong sama kamu, angkat kopermu, rapikan barangmu, sekarang terbang ke pesawat. Itu bersiap. Jadi tanpa ready langsung go. Itu jangan. Itu namanya Mari berdiri semua. Ingat ya, terakhir ya, kalau kamu tanya Tuhan, kamu tak jawab jawaban, belajar percaya. Kalau kamu tanya orang, malah ribet kemana-mana. Nah, buka sama saya sama-sama Ayub pasal 10. Ayub pasal 10 ayat yang ke-12. Kurang asik. Ya, bicara. Ya. Mari buka hatimu untuk baca ini. Ayub 10 ayat 12. 1, 2, 3. Dan pemeliharaanmu apa? Saya ulangi semuanya. Hidup dan kasih setia kau tahu besar karuniakan kepada dia saya. Kalau karuniakan artinya begini, kamu tidak sanggup tapi Tuhan berikan. Jadi harus diprotek, harus dijaga. Lalu begini, dan perhatikan, pemeliharaanmu apa? Lihat saya ke depan. Sudah ada terjemahan aslinya, ini bagus pemeliharaanmu. Tahu terjemahannya? Pemeliharaan ini, menjaga nyawa kita begini. Pemeliharaan ini begini, berjumpa dengan Tuhan, nyawa itu bicara masalah hati. Lihat saya ke depan. Kalau engkau sering berjumpa dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, lihat saya, hidupmu ini akan mengalami kesehatan atau mengalami jaminan. Setuju apa? Itu yang saya ngomong. Pemeliharaanmu menjaga. Jadi langkah kakimu, langkah hatimu. Kalau kamu sering tanya Tuhan, ini sehat hati. Itu baru menjaga. Maka saya katakan malam ini, profetik ya, belajar tanya Tuhan. Karena kalian terjepit sekarang. Tanya Tuhan. Kalau kau puasa, tanya Tuhan, aku harus puasa berapa lama? Aku harus ngapain? Aku harus pergi kemana? Harus ini dulu, menurutmu benar apa tidak? Feelingku sih cocok Tuhan, tapi menurutku, tahu-tahu jangan belajar taati ya Tuhan. Kamu konseling sama temanmu, apalagi dia tidak sepakat sama kamu, tidak seru, tidak ngerti suara Tuhan, jawabannya bisa beda. Pilih suara Tuhan, pilih suara Tuhan. Nanti katakan aku, tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Ada amin? Saya tahu dulu ada orang punya utang banyak. Dia bilang, biar bisnisku bangkrut Tuhan. Waktu dia doa, Tuhan ngomong apa? Pelihara burung lovebird. Ada ya? Lovebird ya? Burung apa? Lovebird. Ya, pokoknya saya ngomong itu susah. Lovebird. Dia bilang, aku ini gak punya talenta Tuhan memelihara binatang. Tuhan ngomong, pelihara. Saya kasih tahu, dia beli burung sepasang.
Satu betina kok satu wanita satu pria kan enggak saya. Saya ngomongnya salah. Satu betina satu jantan. Saya kasih tahu saudara, kan itu pantangan. Dalam nama Yesus perkataannya, Robert beranak pak beranak. Akhirnya saudara, itu warnanya bisa aneh-aneh. Dan itu burung dijual mahal harganya. Setelah aku tanggal udah dalam tikus ikan gara-gara piara burung apa? Lovebird. Padahal dia nggak punya karunia, nggak punya talenta di sana. Kadang-kadang kita membatasi dengan talenta. Tuhan, aku nggak sanggup bikin ini, tapi kok Tuhan suruh. Saran saya, lakukan. Nanti katakan. Amin. Tuhan pernah bicara sama saya begini, dengan tenang dulu yang dalam belakang. Tuhan pernah ngomong sama saya begini. Kamu harus bedakan. Orang dengar ya, orang percaya belum tentu taat. Pasti percaya. Tapi kalau orang taat pasti taat. Tergantung kamu. Ini firman kabur. Jangan jadi pendengar, saya sarankan. Jadilah orang yang praktek supaya orang lihat iman dan keteguhan hati. Karena apa yang kamu omongkan harus dikenal. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Bagi semua bukan kedua